Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariliana, Prodi PBSI. Di sini saya akan menjabarkan kebudayaan daerah untuk memenuhi tugas UTS. Kebudayaan merupakan perilaku yang dimiliki oleh manusia sebagai ciri sebagai makhluk sosial yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk bertingkah laku. Budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat daerah saya yaitu pengajian. Pengajian adalah acara yang bertujuan untuk membuat seseorang yang mengikuti acara tersebut diharapkan menjadi orang yang aji atau bagus. Dalam bahasa agama kita, aji atau bagus ini diterjemahkan dengan orang yang soleh atau solehah. Inilah salah satu budaya yang masih tertanam dengan baik di masyarakat saya dan belum tentu bisa ditemui di negara lain. Banyak manfaat yang kita temui di pengajian. Pertama, munculnya penjual-penjual dadakan dan musiman setiap ada event pengajian, mulai penjual buku, makanan, mainan, sampai baju dan sendal pun ada. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa event pengajian juga menumbuhkan perekonomian di kalangan bawah. Kedua, terjadinya interaksi sosial antar anggota pengajian yang bertemu saat pengajian dilaksanakan. Tidak hanya dengan sesama tetangga dekat saja, mereka bisa ketemuan. Bahkan kalau acara pengajian itu besar-besaran, seperti tahblik akbar, bisa bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam latar belakang dan status sosial mereka. Dalam bahasa agama, hubungan seperti ini sering disebut dengan hubungan silaturahmi. Dan tidak ada seorang pun yang membantah betapa besarnya manfaat silaturahmi. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, maka sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, dalam acara pengajian tidak bisa dilepaskan dengan pembagian snack yang sudah disiapkan oleh panitia. Untuk urusan snack ini biasanya panitia tidak sendiri, tapi bekerja sama dengan ibu-ibu majelis pengajian setempat untuk penggalangan dana konsumsi ini. Lain daerah, lain pula caranya. Di daerah saya, Sleman, konsumsi pengajian biasanya berupa nasi atau cemilan di kotak itu, yang diambil dari tiap rumah-rumah. Keempat, siraman rohani atau tausiah dari sang kiai yang menjadi inti dari acara pengajian tersebut. Bicara tentang ceramah dari kiai dan ulama ini, sering kita jumpai banyak sekali macam dan modelnya. Ada seorang penceramah yang hanya menyampaikan begitu saja tanpa ada bumbu-bumbu lainnya, seperti kajian seminar yang tegang dan butuh konsentrasi penuh. Juga penceramah dengan yang diiringi musik atau gayanya sendiri. Manfaat dari mendengarkan ceramah yaitu 1. Dapat meningkatkan iman dan takwa. Iman dan takwa dalam hati akan meningkat jika kita rajin membersihkan hati dengan cara membersihkan muka dengan air mata yang teringat dosa, membersihkan lidah dengan zikir kepada Allah, membersihkan dosa dengan bertaubat, dan membersihkan hati dengan bertakwa. 2. Meningkatkan diri sendiri melalui ceramah agama Islam. Kita akan selalu diingatkan untuk melaksanakan ibadah demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 3. Menambah ilmu. Dalam ceramah agama kita akan menambahkan tambahan ilmu agama yang akan lebih menyempurnakan iman dan ibadah kita sehari-hari. Sangat penting untuk belajar agama langsung dari ahlinya bila kita sejak kecil menempuh pendidikan umum, karena tentang ilmu agama tidak dapat dipelajari sendiri. Begitu banyak manfaat dari pengajian yang bisa kita dapatkan. Kenapa? Masih saja ada orang yang menganggap acara ini sia-sia tanpa adanya tujuan. Bahkan yang lebih kejam lagi memberikan simbol dengan sesat. Nauzubillah min dzalik. Fungsi utama kebudayaan sendiri adalah untuk mempelajari warisan dari nenek moyang. Kebudayaan genetis selanjutnya perlu meninjau apakah warisan tersebut perlu diperbarui atau tetap dilanjutkan, dan apabila ditinggalkan, maka kebudayaan tersebut dapat rusak. Itulah penjabaran dari kebudayaan daerah saya, dari tempat tinggal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.